Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat darinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya di sini akan melanjutkan materi yaitu yang telah saya sampaikan pada video-video sebelumnya, yaitu tentang sejarah teks Al-Qur'an serta rekonstruksinya. Nah, yang mana di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang asal-usul keberagaman bacaan Al-Qur'an, terus pendidikan keagamaan bagi kaum muslimin. Saya di sini akan terlebih dahulu menjelaskan tentang asal-usul keberagaman bacaan Al-Qur'an. Nah, yang mana pada video sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa latar belakang munculnya keberagaman bacaan Al-Qur'an ini karena disebabkan oleh ketidaksempurnaan aksara Arab, ya, baik tidak sempurna atau tidak memiliki tanda-tanda vokal ataupun titik-titik sebagai pembeda konsonan berlambang sama yang digunakan ketika itu untuk menyalin teks Al-Qur'an. Nah, sekalipun sudut pandang tradisional menafikan asumsi seperti itu, terdapat pijakan historis yang cukup solid untuk mengedepankannya, atau terdapat sejarah ya yang mendukung bahwa ada beberapa alasan munculnya bacaan atau ragam bacaan di dalam teks Al-Qur'an. Kemudian latar belakang munculnya keberagaman bacaan ini bukanlah hal yang baru di dalam Islam, ya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Jazairi bahwa Ibnu Abi Hasim pernah mengungkapkan pandangan bahwa sebab terjadinya perbedaan bacaan dalam tradisi Qiraah 7 dan tradisi selain yang Qiraah 7 yaitu ketika memperoleh kiriman salinan mushaf Utsmani telah terdiam ya para sahabat ketika itu. Kemudian dari diamnya para sahabat ini muncullah beberapa imam yang berbeda bacaannya di beberapa wilayah. Nah, kemudian dari sudut pandang tradisional bahwasanya bacaan yang paling masyhur dan paling populer yaitu hanya berasal dari Nabi saja. Sebagaimana ada hadis yang menjelaskan yaitu bahwa Al-Qur'an diwahyukan dalam 7 ahruf ya. Yang terkenal dari berbagai hadis tersebut antara lain riwayat dari Umar bin Khattab dan Hisam bin Hakim, dari Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Al-Qari bahwasanya keduanya mendengar dari Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab berkata, "Aku berjalan melewati Hisam bin Hakim bin Hizam yang tengah membaca surat Al-Furqan pada masa Rasulullah SAW. Kemudian dengan cermat aku mendengarkan bacaannya. Dia membaca dalam ahruf yang banyak yang tidak pernah dibacakan Rasulullah SAW kepadaku. Hampir saja kuserang dia dalam sholatnya, tetapi aku bersabar hingga ia menyudahi sholatnya. Nah, kemudian aku tarik bajunya dan menanyainya, 'Siapa yang membacakan kepadamu surat yang aku dengar kau bacakan tadi?' Jawab Hisam bin Hakim, 'Rasulullah SAW yang membacakannya kepadaku.' Nah, kemudian aku berkata, 'Bohong kamu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membacakan kepadaku lain dari yang kamu bacakan.' Nah, kemudian aku dibawa oleh Hisam
ke Rasulullah SAW dan mengadukannya, "Sesungguhnya aku mendengar orang ini membaca surat Al-Furqan dalam ahruf yang tidak pernah beliau bacakan kepadaku." Maka Rasulullah SAW berkata, "Lepaskan dia, bacalah Hisam." Lalu Hisam membaca dengan bacaannya yang telah kudengarkan tadi. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Demikianlah surat itu diturunkan." Nah, terus ia berkata, "Bacalah wahai Umar." Maka aku pun membacakan bacaan yang pernah dibacakan Rasulullah SAW kepadaku. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Al-Quran ini diwahyukan dalam 7 ahruf. Bacalah yang termudah darinya." Nah, itulah hadis mengenai perbedaan bacaan antara Umar bin Khattab serta Hisam. Nah, kemudian ada riwayat lain bahwasanya Ubay bin Ka'ab suatu ketika mendengar seseorang di dalam sebuah masjid membaca suatu bacaan Al-Quran yang tidak dikenalnya. Kemudian Ubay menegurnya, tetapi orang lain setelah itu juga melakukan hal yang sama. Kemudian mereka pergi menemui Rasulullah SAW untuk mengklarifikasi bacaan-bacaan yang berbeda. Dan Nabi membenarkan bacaan itu. Hal tersebut membuat Ubay terpukul serta berkeringat dingin dan mengecamaskan dirinya sebagai seorang pembohong. Nah, kemudian melihat kondisi Ubay, Nabi lalu menenangkannya dan bersabda, "Hai Ubay, aku diutus untuk membacakan Al-Quran dalam 1 harf. Ya, tetapi aku menolaknya dan meminta agar umatku diberi keringanan." Nah, kemudian diulanginya lagi, malaikat Jibril datang kepadaku. Nah, bacalah Al-Quran dalam 2 huruf. Kemudian aku pun menolak lagi dan memohon agar umatku diberi keringanan. Lalu yang ketiga kalinya malaikat Jibril pun datang. Bacalah Al-Quran dalam 7 huruf. Nah, demikian 2 hadis tersebut telah menjelaskan bahwasanya terdapat perbedaan bacaan di kalangan para sahabat juga. Nah, kemudian ada beberapa ulama yang menjelaskan arti dari 7 huruf tersebut. Nah, pemaknaan 7 huruf tersebut adalah 7 dialek ya atau lahjah yang berbeda-beda, yakni dialek Quraisy, dialek Huzail, dialek Thaqif, dialek Wahazin, dialek Kinanah, Tamim, dan Yaman. Nah, menurut ulama tersebut bahwasanya jika dialek itu berbeda dalam mengungkapkan suatu makna, maka Al-Quran diturunkan dengan sejumlah lafaz yang sesuai dengan dialek-dialek tersebut. Tetapi bila tidak terdapat perbedaan dalam suatu maknanya, maka Al-Quran hanya diturunkan dengan 1 lafaz. Nah, kemudian sebagian ulama lain berpendapat bahwa pewahyuan dalam 7 dialek itu bermakna Al-Quran secara keseluruhannya tidak keluar dari ke-7 dialek tersebut, meskipun sebagian besarnya dalam dialek Quraisy, terus ada lagi sebagian besarnya dalam dialek Huzail, serta yang lainnya. Nah, setelah beberapa lama kemudian para ulama menjelaskan dan menegaskan bahwasanya ada 7 dialek atau lahjah yang disepakati. Nah, di sini ke-7 dialek ini ada beberapa pandangan yang didasarkan kepada sejumlah pertimbangan. Yang pertama, terdapat suatu konsensus atau ijma para sarjana muslim dari masa yang sangat awal hingga ke masa kini tentang kemutawatiran dari 7 qiraat tersebut atau 7 lahjah tersebut. Kemudian yang kedua, perhatian penuh yang diberikan para sahabat Nabi dan generasi muslim berikutnya kepada Al-Quran pasti mencakup ketidakterputusan transmisi bacaannya. Kemudian yang ketiga, jika 7 bacaan tersebut tidak ditransmisikan secara mutawatir, maka Al-Quran pun tidak dapat dipandang telah ditransmisikan secara berkesinambungan atau mutawatir. Nah, serta yang terakhir, alasannya yaitu jika bacaan-bacaan tersebut tidak dipandang sebagai mutawatir, maka hal yang sama bisa diterapkan pada beberapa terma Al-Quran seperti Malik dan Malik. Nah, di sini bahwasanya akan terdapat perbedaan dari kalangan muslim cara membaca dari kedua kata tersebut.
Nah, kemudian seperti yang telah saya tadi jelaskan bahwasanya ada beberapa ragam bacaan ya, yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Itu sebagai contoh saja ini dalam video ini. Yang pertama Quran surat Al-Fatihah ayat 4 ya. Maliki yaumiddin. Pada tulisan tersebut bahwasanya ada kata maliki. Nah, pada ayat tersebut terdapat beberapa perbedaan ya. Yang pertama di dalam segi penulisan ini ada beberapa yang menulis bahwa maknya itu terpisah dengan lam bersama kapnya. Nah, kemudian ada beberapa lagi 3 huruf tersebut bersambung. Kemudian di dalam Quran surat ke-114 atau Quran surat An-Nas, di sini ada kata Malikin Nas. Bahwasanya pada kalimat ini semua sepakat dibaca pendek. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada Quran surat ke-7 ayat 146. Di sini ada beberapa yang membaca Rushdi. Kemudian ada juga yang membaca Roshad ya. Nah, kemudian di dalam Quran surat ke-18 ayat 10. Nah, di sini ada wahayyil lana min amrina rosyada. Nah, di sini sepakat ya bahwa dari kalimat rosyada ini dibacanya yaitu rosyada, tidak ada perubahan. Sini satu lagi ada di dalam Quran surat yang ke-48 ayat 11 ya. In aroda bikum durro ya. Di sini beberapa ada yang membaca durro dan ada yang membaca durro. Nah, jadi ada beberapa bacaan atau beberapa ragam bacaan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang beberapa imam yang termasuk kepada 7 qiraah ya, yaitu sebagaimana yang telah tadi saya jelaskan, yaitu terdapat 7 huruf. Yang pertama yaitu Imam Nafi' ya, yang nama lengkapnya yaitu Nafi' bin Abdurrahman bin Nu'aim al-Madani. Nah, tetapi sering dipanggil dengan Abban atau Abu Al-Hasan. Nah, beliau berasal dari Isfahan yang kemudian menetap di Madinah dan meninggal juga di Madinah. Telah dikabarkan bahwa ia membaca Al-Quran pada sekelompok tabi'in, yaitu sekitar 70 orang di Madinah. Nah, masyarakat kota tersebut biasanya belajar Al-Quran dari Nafi'. Nah, kemudian Ibnu An-Nadim ya menyebutkan sejumlah nama yang meriwayatkan bacaan Nafi' tersebut. Yang pertama yaitu Isa bin Mina bin Wardan Abu Musa atau lebih dikenal sebagai Qolun, yaitu wafat pada tahun 835 Masehi. Nah, kemudian nama yang lainnya yaitu Utsman bin Sa'id bin Abdullah bin Sulaiman atau lebih populer sebagai Warsi. Nah, kedua imam tersebut yaitu Qolun dan Warsi adalah 2 imam yang meriwayatkan bacaan Nafi'. Kemudian yang kedua yaitu Ibnu Katsir. Nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Katsir bin Amr bin Abdullah bin Jadzan bin Firuzan bin Hurmuz al-Makki, yang mana beliau adalah imam qiraah keturunan dari Persia yang lahir sebagai generasi kedua Islam, yaitu di Mekah pada tahun 665 Masehi, yang kemudian beliau meninggal di Mekah juga pada tahun 738 Masehi. Nama panggilannya yaitu Al-Darani karena pernah berprofesi sebagai penjual parfum. Nah, kemudian beliau belajar bacaan Al-Quran dari Abdullah bin Sa'id al-Makhzumi serta memperoleh persetujuan otoritatif dari Mujahid bin Jabar dan Darbas. Nah, kemudian terdapat 2 nama besar ya yang meriwayatkan bacaan Ibnu Katsir. Nah, di sini yang pertama adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim bin Nafi' bin Abi Buzza atau Al-Buzzi, wafat pada tahun 864.
Dan yang kedua yaitu Muhammad bin Abdurrahman bin Khalid bin Muhammad Abu Amr al-Makhzumi atau Qunbal, yaitu wafat pada tahun 903. Nah, tetapi sebagaimana yang terlihat dari masa hidupnya, kedua orang tersebut mempelajari bacaan Ibnu Katsir melalui otoritas-otoritas perantara. Nah, Al-Buzi merupakan syekh qiraah yang di Mekah pada saat itu. Tetapi Al-Uqaili dan Abu Hatim menolak periwayatan hadisnya. Jalan periwayatannya yang populer adalah melalui Thoriq An-Naqos dan Thoriq bin Bunan, serta Thoriq Ibnu Al-Hubab melalui Thoriq Ibnu Solih dan Thoriq Abdul Al-Walid bin Umar. Nah, kemudian perawi yang kedua dari bacaan Ibnu Katsir ini yaitu Qunbal. Nah, di sini beliau merupakan syekh qiraah juga dari Hijaz ya pada masanya. Kemudian ia termasuk yang terbesar di kalangan orang-orang yang meriwayatkan bacaan dari Ibnu Katsir. Tetapi jalan periwayatannya yang populer adalah melalui Thoriq bin Mujahid, ya, melalui Thoriq Al-Samiri dan Thoriq Salih, serta Thoriq bin Sanbud melalui Thoriq bin Al-Farah dan Thoriq As-Satawi. Nah, kemudian ulama atau imam dari qiraah yang ketiga yaitu Ibnu Amir. Nah, nama aslinya adalah Abdullah bin Amir bin Yazid bin Tamim bin Rabi'ah bin Amir As-Sahabi. Nah, kemudian diberi gelar sebagai Abu Imran Al-Sahabi. Nah, dilahirkan pada tahun 629 dan meninggal pada tahun 736. Nah, ini penulis Fihris selain mengabarkan bahwa beliau belajar Al-Quran pada Utsman, juga beliau termasuk ke dalam generasi pertama tabi'in di Damaskus. Ada dua perawi yang meriwayatkan qiraah dari Ibnu Amir. Yang pertama Ibnu Ammar bin Nusair bin Masyaroh atau lebih populer dikenal dengan nama Hisam, yaitu wafat pada tahun 859. Dan Abdullah bin Ahmad bin Bashir atau Ibnu Dakhwan, yaitu wafat pada tahun 856. Kedua orang ini mempelajari qiraah Ibnu Amir melalui otoritas-otoritas perantara juga. Ya, Hisam meriwayatkan qiraah Ibnu Amir dari Ar-Raq Al-Muni dan Ayyub bin Tamim dari Yahya Az-Zimari dari Abdullah bin Amir. Nah, di kalangan pakar hadis, Hisam dipandang dapat dipercaya. Ya, tetapi sejumlah otoritas lainnya seperti Al-Ajuri dan Ahmad bin Hanbal memandang periwayatan hadisnya tidak signifikan. Kemudian Ibnu Dakhwan mengambil qiraah dari Ayyub bin Tamim. Nah, tetapi dia belajar juga pada Al-Kisai ketika yang terakhir ini datang ke Damaskus. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya beliau pernah tinggal di Al-Kisai selama 7 bulan dan membaca Al-Quran hingga selesai di hadapannya lebih dari sekali. Nah, kemudian imam qiraah yang keempat dari qiraah sab'ah yang pertama Abu Amr. Nah, nama aslinya adalah Jabban bin Al-A'la bin Amr bin Abdullah bin Al-Hasan bin Al-Harith bin Juhalhum bin Khuzai bin Mazin bin Malik bin Amr al-Mazini. Nah, atau bisa disebut sebagai Abu Amr. Nah, lahir di Mekah pada tahun 687. Dibesarkan di Basroh dan meninggal pada tahun 770. Nah, dikabarkan bahwa beliau belajar qiraah Al-Quran di Mekah, di Madinah, di Kufah dan di Basroh pada beberapa guru qiraah. Abu Amr ini termasuk ulama qiraah atau imam qiraah yang paling banyak gurunya ya. Di sini bahwasanya ada 7 sampai 10 guru mengaji beliau ya. Nah, di sini diantaranya saja bacaannya dia mempelajarinya dari Al-Hasan Al-Basri, terus Abu Ja'far, terus Humaid bin Qais Al-Ajro. Nah, kemudian para imam-imam yang meriwayatkan qiraah dari Abu Amr ini banyak ya. Hanya saja terdapat 2
ulama atau dua perawi yang paling terkenal. Di antaranya Hafiz bin Amir bin Abdul Aziz Ad-Duri Al-Ajadi. Nah, beliau populer sebagai Ad-Duri. Nah, kemudian yang kedua yaitu Abu Su'aib Salih bin Ziyad bin Abdullah, dikenal sebagai Al-Susi. Nah, kemudian kedua orang ini mempelajari qiraah Abu Amr pada Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi. Nah, menurut Ibnu Al-Jazari, Ad-Duri adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, kemudian varian bacaannya itu akurat dan yang pertama kali menghimpun ragam bacaan Al-Quran. Kemudian perawi yang kedua yaitu Al-Susi. Di sini juga beliau dipandang oleh Ibnu Al-Jazari sebagai orang yang dapat dipercaya dan perekam bacaan yang akurat. Tetapi Muslim bin Qasim Al-Andalusi memandangnya lemah. Ya. Para perawi dari Al-Susi juga ini diperselisihkan ya. Yang kemudian pada umumnya bacaan Abu Amr yang melalui riwayat Al-Duri ini diturunkan lewat Thoriq Abu Al-Ja'ro. Nah, melalui Thoriq Ibnu Mujahid dan Thoriq Al-Mu'addil, serta melalui Thoriq bin Farah lewat Thoriq bin Abi Bilal. Nah, dan Thoriq Al-Mutawi. Kemudian pada umumnya bacaan Abu Amr yang diriwayatkan Al-Susi ini diturunkan melalui Thoriq bin Jarir lewat Thoriq Abdullah bin Al-Husain dan Thoriq Ibnu Habasi, serta melalui Thoriq bin Jumhur, melalui Thoriq As-Saibani dan Thoriq Al-Sanabudi. Kemudian selanjutnya imam qiraah yang kelima yaitu dari qiraah sab'ah adalah Asim ya. Nama lengkapnya adalah Ibnu Abi Al-Nujud Abu Bakar Al-Asadi. Ibunya bernama Bahdalah ya. Karena itu beliau suka disebut Asim bin Bahdalah. Beliau wafat di Kufah pada tahun 745. Nah, kemudian Asim belajar Al-Quran pada Abu Abdurrahman Al-Sulami, Abu Maryam Jar bin Ubaisi dan Abu Amr As-Saibani. Kemudian Hafiz memberi laporan bahwasanya salah satu periwayat terkemukanya bahwa Asim mengajarkan kepadanya bacaan yang dipelajari dari Abu Abdurrahman Al-Sulami dan kepada Syu'bah. Kemudian Imam Asim ini memiliki dua periwayat atau perawi secara langsung ya. Yang pertama adalah Ibnu Sulaiman Al-Asadi, terkenal dengan nama Hafiz, wafat pada tahun 796 ya, anak asuh yang dibesarkan sendiri oleh Asim. Nah, kemudian yang kedua adalah Syu'bah bin Ayyas bin Salim Al-Hannad Al-Asadi, atau Syu'bah. Di sini beliau wafat pada tahun 808. Menurut Ad-Dahabi, Hafiz terpercaya dalam qiraah, konsisten dan akurat. Kemudian Hafiz sendiri pernah berkata bahwa beliau tidak menyalahi bacaan Asim sedikit pun kecuali pada satu kata dalam Quran surat ke-30 ayat 54, di mana ia membaca du'uf ya, sedangkan Asim membacanya sebagai da'af. Nah, tetapi hal ini tidak seirama dalam periwayatan hadis. Kemudian imam qiraah yang termasuk kepada qiraah sab'ah yang keenam yaitu Hamzah, yang mana beliau memiliki nama lengkap yaitu Ibnu Habib bin Ammaroh bin Ismail. Nah, beliau juga pernah berguru bacaan Al-Quran kepada Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Nah, ini merupakan salah satu imam madhab Syiah. Kemudian qiraah Hamzah ini ditransmisikan kepada sejumlah perawi. Yang paling populer yaitu dua orang. Yang pertama Khalaf bin Hashim dan Khalad bin Khalid. Nah, tetapi kedua perawi tersebut mempelajari bacaan Hamzah melalui otoritas perantara, yang mana Khalaf merupakan salah satu imam qiraah yang ke-10. Nah, beliau meriwayatkan qiraah Hamzah berdasarkan otoritas Sulaim yang mentransmisikannya dari Hamzah.
Kemudian tadi Hamzah ini dikenal sebagai maha guru dalam qiraah, terpercaya dan tidak ada bandingannya. Kemudian perawi dari Hamzah yang kedua yaitu Khalad, ya, meriwayatkan bacaan Hamzah berdasarkan otoritas Sulaim, yang mana Khalad itu sebagai maha guru dalam bacaan Al-Quran, terpercaya, terpelajar, serta peneliti otentisitas hadis yang seksama. Kemudian yang terakhir dari Imam Qiraah Sab'ah ini adalah Al-Kisai, yang mana beliau memiliki nama lengkap yaitu Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman bin Firuz Al-Asadi. Nah, kemudian namanya populer dengan nama Al-Kisai, yang mana Al-Kisai ini memiliki dua perawi langsung untuk bacaannya. Yang pertama adalah Hafiz bin Umar Al-Duri atau Al-Duri, yaitu salah satu perawi bacaan Asim, ya. Yang kedua adalah Al-Laits bin Khalid Al-Marwazi Al-Baghdadi atau gelarannya yaitu Abu Al-Harith, yang mana qiraah Al-Kisai ini diriwayatkan Hafiz diturunkan melalui dua jalan periwayatan. Yang pertama melalui jalan periwayatan Ja'far Al-Nusaibi, ya. Yang kedua yaitu melalui periwayatan Abu Utsman Ad-Darir. Kemudian perawi yang kedua Al-Kisai ini Abu Al-Harith merupakan orang yang terpercaya, cerdas, teliti, juga menguasai betul qiraah Al-Kisai. Nah, kemudian qiraah yang populer juga terdapat selain dari qiraah Sab'ah, yaitu qiraah yang 10, yang mana nama-namanya antara lain yang pertama Abu Ja'far Al-Makhzumi Al-Madani. Beliau populer di wilayah Madinah. Kemudian beliau memiliki dua perawi yaitu Abu Harith Isa bin Wardan atau terkenal dengan nama Isa, dan Sulaiman bin Muslim bin Jammaz Abu Ar-Rabi' Al-Zuhri atau terkenal dengan nama Ibnu Jammaz. Nah, kemudian yang kedua Ya'qub Al-Hadrami. Nah, di sini memiliki nama asli Ya'qub bin Ishaq bin Zaid bin Abdullah Abu Muhammad Al-Hadrami. Nah, beliau memiliki dua perawi dalam bacaannya. Yang pertama yaitu Muhammad bin Mutawakkil Abu Abdullah Al-Lu'lu'i Al-Basri. Dan yang kedua yaitu Abu Al-Hasan bin Abdul Al-Mu'min Al-Huzali. Kemudian Imam Qiraah 10 yang ketiga atau tambahannya yaitu Khalaf bin Hisam Al-Bazzar atau bisa disebut sebagai Khalaf. Beliau merupakan salah satu perawi bacaan Hamzah yang populer di Kufah. Nah, qiraah Khalaf ini diriwayatkan oleh dua orang. Yang pertama Ishaq bin Ibrahim bin Utsman Abu Abdullah bin Ya'qub dan Idris bin Abdul Karim Al-Haddad Abu Al-Hasan Al-Baghdadi. Nah, kemudian selain yang qiraah 10 ada tambahan lagi 4 orang, ya, menjadi qiraah 14, yang mana nama-nama tersebut antara lain yang pertama Ibnu Al-Muhaisin. Nah, dengan nama lengkap Muhammad bin Abdurrahman Al-Makki, yaitu wafat pada tahun 740, yaitu beliau berasal dari kota Mekah. Yang kedua adalah Abu Muhammad Yahya bin Al-Mubarak, terkenal dengan nama Al-Yajidi. Nah, beliau berasal dari kota Basrah. Kemudian yang ketiga Abu As-Sa'id Al-Hasan bin Yasar. Nah, beliau berasal dari Basrah juga. Kemudian yang terakhir adalah Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran. Itulah beberapa penjelasan tentang imam-imam qiraat, yaitu ada yang mengatakan qiraah sab'ah atau qiraat yang 7, ada juga yang mengatakan qiraat 10 dan qiraat 14. Kemudian saya akan melanjutkan yaitu tentang metode pendidikan seorang muslim. Nah, di sini ada beberapa poin ya, pentingnya pendidikan bagi seorang muslim. Yang pertama yaitu kehausan sumber informasi. Nah, bahwasanya sumber informasi ini haruslah kita perbanyak, haruslah kita perjelas sumbernya. Nah,
Meskipun banyak ya informasinya banyak, tetapi pengarang sumber tersebut ini tidak jelas, maka informasi tersebut tidak disebut sah ya, atau tidak benar. Dengan hausnya sumber informasi dan banyaknya informasi yang kita dapatkan, bahwa kita telah memiliki wawasan yang luas. Kemudian yang kedua yaitu unsur penting dalam sistem pengajaran. Nah, yang pertama yaitu waktu ya. Waktu merupakan referensi penting dalam semua kejadian ya, seperti dahulu, kini, dan yang akan datang. Nah, waktu secara otomatis akan menjadi bagian dari masa lampau yang bakal berlalu dan juga akan hilang begitu saja. Kemudian yang kedua yaitu riset atau pengamatan. Nah, di sini riset itu sangat dibutuhkan dalam pengajaran, karena di sini seseorang yang melakukan eksperimen atau melakukan pengamatan, nah di sini juga akan menghasilkan suatu penemuan. Dan yang terakhir adalah memahami sumber informasi. Nah, kembali lagi kepada yang pertama tadi, bahwa kehausan informasi itu sangat penting ya. Kita perbanyak sumber informasi yang jelas dan yang sah ya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.